Makanya di Al-Sadik kita pembuktiannya kuasa. Jadi ketika ada orang berdosa mati, wow, saya merasa wow. Ya itu seharusnya gereja itu seperti itu. Orang berdosa tidak bisa sembunyi. Kalau nggak mau ngaku dosa ya kena petaka. Itu rumus, itu sudah di sejak PL begitu. Israel berdosa kena petaka. Dia membuat perjanjian dengan siapa itu? Gibeon ya kalau salah. Itu perjanjian berdosa. Kenapa mereka mau melakukan perjanjian berdosa? Ya karena goblok gitu. Mereka tertipu kan itu. Orang Gibeon pakai pakaian lusuh, kasut yang sobek-sobek. Kami dari tempat jauh, lindungilah kami. Ya goblok tenan itu. Tidak ada catatan orang Israel, termasuk tua-tua itu kan banyak itu ya. Termasuk Yosua bin Nun sendiri. Yang bertanya kepada Tuhan, tidak ada. Jadi perjanjian berdosa itu ulah mereka sendiri. Itu dosa. Akibatnya apa? Ya jadi jerat. Karena tidak apa istilahnya? Karena mereka memelihara dosa, ya akibatnya Israel berdosa, ikut menyembah berhala. Itu fakta, tertulis gitu. Zaman sekarang seperti itu ya sama. Kalau kamu pengen seperti Islam, ya kamu akan menyembah ilahnya Islam. Kalau kamu kagum dengan Isa Al-Masih, ya kamu menyembah Isa Al-Masih. Dan benar, saya punya teman begitu. Ketika berdoa, jadi tadi saat ada satu orang yang berdoa kepada nama Allah, jadi kami berdoa di dalam nama Allah. Itu ada temanku, teman satunya itu berdoa kepada Isa Al-Masih di doa persekutuan loh. Isinya orang Kristen semua. Dia berdoa kepada Isa Al-Masih. Tidak ada satupun murtadin di situ, Kristen semua. Kok bisa? Saya juga kaget gitu. Selama ini tidak pernah di Alkitab ada tulisan Isa Al-Masih. Tidak ada pelajaran tentang Isa Al-Masih. Kok tiba-tiba berdoa kepada Isa Al-Masih? Kan saya kaget juga. Ini dari mana masnya dapat nama itu? Makanya ini yang jadi apa istilahnya? Pergumulan. Bagaimana bisa orang membuat doktrin-doktrin buatan seperti itu? Padahal tidak tertulis gitu. Ini saya merasa ngenes gitu, ngenes ini. Kok bisa gitu ya? Kalau kamu namanya Jono, terus kamu dapat warisan atas nama Joni misalnya, terus kamu bangga, wah aku dapat warisan. Tapi ketika kamu meminta warisanmu tidak bisa, kenapa? Lah namamu Jono bukan Joni, beda satu huruf. Ini mending ya, ini berdoa di dalam nama Allah kepada Isa Al-Masih, terus berharap doanya dijawab. Lah bagaimana? Makanya ini masalah doktrin yang fatal sebenarnya. Cuman ya orang bebal ya, telinganya kayak tertutup gitu. Diberitahu nggak mau percaya. Tapi itu yang kita pergumulkan di Al-Sadik. Dan karena terbukti ada kuasa, saya pede-pede saja mengajarkan. Udah ada buktinya kok, banyak saksi kok. Jadi pentingnya kita belajar bahasa asli adalah kita menghindari kesesatan. Kita tidak merubah definisi, kita hati-hati sekali. Perubahan definisi adalah awal dari kesesatan. Ketika definisi nama diri ya, dari YHWH ditulis Allah saja, itu perubahan definisi. Ketika Elohim terjemahkan Allah, itu perubahan definisi. Elohimnya jadi dua, dari satu jadi dua. Dari itu teknis saja sudah beda gitu. Kalau mau pakai setiap bahasa Arab, tulisannya Elohim itu harusnya ilah, lebih tepat. Ilah jamak, bukan Allah gitu. Allah itu nama diri, bukan nama sebutan. Kalau orang Kristen menganggap itu nama sebutan, kenapa tidak ada Allah Yesus? Nah, sekali lagi ya, nggak konsisten pasti, karena ada kesalahan, fondasinya salah.
Jadi pasti tidak konsisten, menurut ilmu bahasa pun salah. Kalau Allah sebagai nama sebutan saja, Allah Bapa oke, Allah Roh Kudus oke, Allah Yesus harusnya oke juga. Tapi tidak satu pun yang menyebut Allah Yesus. Berarti Allah itu dianggap nama, bukan sebutan. Seperti teman saya tadi, kami berdoa di dalam nama Allah, bla 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 bla. Allah sebagai nama. Kalau kepada Allah masih mending ya itu sebagai sebutan. Tapi kalau kami berdoa di dalam nama Allah, kan jelas dia beriman Allah itu nama. Iman yang salah gitu. Tuhan tidak pernah ngomong namaku adalah Allah, tidak pernah. Coba siapa orang Kristen bersaksi nama Tuhannya adalah Allah? Ayatnya di mana? Saya pengen tahu gitu kalau ada yang mengajarkan itu. Tinggal diuji aja. Ayatmu itu diuji ke bahasa asli. Nah gitu. Jadi ketika diuji bahasa asli kok beda jauh ya harus ngaku dosa, harus ngaku salah. Pembuktiannya ya kuasa. Kalau masih ngotot teorinya, ya adu kuasa. Yesusmu dan Yesusku berbeda berarti. Yesusmu menyebut nama Allah, Yesusku tidak. Kok kita berbeda? Sama-sama menyebut Yesus kok beda. Yesusku menyuruh menghormati, setia, taat kepada 10 hukum. Kok Yesusmu tidak? Nah, itu contoh. Jadi setialah dengan bahasa asli sesuai iman yang asli. Dengan bukti kuasa. Hanya itu yang bisa kita tes. Orang bisa ngoceh sesukanya dengan ajaran sesukanya. Tapi kuasa tidak bisa. Orang yang tidak punya kuasa berarti doktrinnya salah gitu ya. Maka saya selalu bilang ya seperti tadi di sebelum materi kita bahas, ada pendeta tidak berani ngusir setan, malah takut nanti kalau ada serangan balik. Nah itu pendeta apa?